Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Pada video kali ini kita akan berikan sedikit tips bagaimana untuk menghindari interferensi untuk LNB yang jenisnya adalah S-band, karena ini sangat rentan sekali terhadap interferensi di sekitarnya. Nah, seperti di lokasi saya saat sekarang ini, jika kita perhatikan, terdapat dua buah BTS atau BTS tower dari provider. Ini merupakan yang pertama, kemudian kita coba lihat yang kedua, itu sangat berdekatan sekali jarak di antara keduanya termasuk di posisi saya. Tidak itu saja, juga ada yang menggunakan antena grid atau yang sejenisnya untuk keperluan internet di rumahnya. Jadi ini ya di sekitar saya ini interferensinya cukup kuat juga, termasuk jaringan wifi rumahan yang ada di sekitar. Nah, oleh karena itu sangat mempengaruhi untuk daya tangkap dari LNB S-band yang saya pakai, terutama adalah untuk yang polaritinya adalah horizontal. Nah, untuk mengakalinya sangat simpel sekali. Saya menggunakan atau membuat ya dari bekas oven sih ya. Ini adalah tatakan pada oven, saya ambil tidak kepake lagi, kemudian saya lapisi dengan saya lapisi dengan aluminium foil atas dan bagian bawahnya. Nah, hasilnya adalah seperti yang terlihat. Nah, ini juga masukan dari seorang teman ya, dan ternyata ini sangat berfungsi dengan baik ternyata. Jadi dengan menggunakan ini nanti hasilnya kita akan lihat sebelum dan sesudah menggunakannya. Nah, ada dua yang saya pakai di sini karena satu saja ternyata tidak mempan, harus dua yang saya pakai. Nah, ini ada aluminium foil pada bagian bawahnya dan pada bagian atasnya juga sama. Bisa juga dengan menggunakan tutupan misalnya dari panci yang tidak kepakai lagi atau periuk yang sudah tidak terpakai lagi, itu juga bisa digunakan ya, tidak harus menggunakan ini. Namun ini kebetulan tidak terpakai lagi dan saya ambil saja, saya lapisi dengan menggunakan aluminium foil. Baik, selanjutnya kita coba lihat ya bagaimana hasilnya sebelum dan sesudah menggunakan pelindung dari interferensi yang kita buat secara custom ini. Sebelum kita menggunakan pelindung interferensi yang kita buat secara custom ini pada frekuensi pada nomor urut 7 yaitu 4155 MHz dengan simbol red 22500 horizontal, kita fokus ke sini dulu karena ini merupakan yang paling parah sekali. Teman-teman bisa lihat di situ untuk sinyal quality-nya drop ya, bahkan sampai menyentuh di bawah angka 20%. Bisa dipastikan untuk frekuensi ini atau channel-channel yang berada pada frekuensi ini tidak dapat kita lock sama sekali, atau bahkan ya mungkin sebentar dapat di lock dengan kondisi seperti siarannya atau videonya itu seperti VCD rusak. Nah, untuk frekuensi yang lain kita coba akan lihat juga ya, ada 10 transponder di sini. Kita mulai dari yang pertama, ini adalah yang pertama 4065 MHz, simbol rednya adalah 22500 horizontal. Bergerak secara fluktuatif juga sangat parah sekali ya. Kemudian kita coba lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 kita coba perhatikan. Nah, kita coba lihat. Nah, ini nomor 2 ini nggak ada masalah, aman dari interferensi. Kemudian untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 ini, nah ini juga bergerak secara fluktuatif ya. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 jika kita perhatikan di sini, ini juga stabil di angka 75%. Kemudian yang di nomor 5 kita coba lihat. Yang di nomor 5 ini ternyata sinyalnya pun juga bergerak secara fluktuatif ya, menyentuh di angka 60%. Di angka nomor 6 atau nomor urut 6 kita coba lihat juga di sini stabil, nggak ada masalah sama sekali. Sepertinya yang kena interferensi ini adalah pada polaritinya itu adalah horizontal, itu yang bermasalah. Kita coba lihat yang nomor 9, nomor 8 tadi aman ya. Yang nomor 9 pun juga bergerak secara fluktuatif ya, naik turun seperti itu. Kemudian yang nomor 10 kita coba lihat di sini. Yang nomor 10 aman. Nah, bisa kita lihat di sini atau bisa kita simpulkan ternyata yang terkena interferensi itu adalah pada polarity horizontalnya. Yang vertikalnya ini adalah aman. Selanjutnya kita coba bandingkan dengan menggunakan pelindung interferensi yang kita buat secara custom. Baik, selanjutnya kita lihat hasilnya setelah terpasang. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, terdapat 10 frekuensi dan ada satu frekuensi yang sangat bermasalah sekali, yaitu di urutan yang ke-7. Nanti kita akan coba lihat perbedaannya. Pada frekuensi yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu pada frekuensi 4065 MHz. Simbol rednya adalah 22500 horizontal. Tidak ada masalah sama sekali, stabil ya di 70-an%. Yang nomor 2, nah ini merupakan yang nomor 2 juga aman, tidak ada masalah sama sekali di 70-an%. Kemudian yang nomor 3 pun juga aman
Nah, kita perhatikan sesaat, tidak ada masalah. Kemudian yang nomor 4, kita pindah yang ke nomor 4. Yang nomor 4 pun aman ya, sampai dengan sinyal quality-nya adalah 75%. Kemudian ini adalah yang nomor 5, yaitu pada frekuensi 4125, ini juga aman, tidak ada masalah. Kemudian ini adalah yang nomor 6. Yang nomor 6 pun tidak ada masalah. Dan untuk yang nomor 7 kita skip terlebih dahulu, kita lanjut ke nomor 8. Karena untuk yang nomor 7 itu nanti akan kita lihat dalam durasi waktu yang agak lama. Dan ini merupakan frekuensi yang ke-8, aman. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 ini sama dengan yang ke-8 pun aman ya, di 70%. Dan terakhir adalah yang ke-10. Yang ke-10 pun jika kita perhatikan adalah aman. Nah, selanjutnya kita coba lihat, balik lagi ke frekuensi yang nomor 7. Kita coba lihat ini untuk beberapa waktu ya. Kita perhatikan untuk pergerakan sinyalnya. Saat sekarang ini terpantau di angka 70-an% ya. Jadi turun sesekali ke 60-an%, kemudian pernah juga sempat juga menyentuh ke 50-an%, cuman sebentar doang, nggak nyampe 1 detik. Jika kita perhatikan pada video yang ada di pojok kanan atas, tidak ada freeze, tidak seperti VCD rusak. Berbeda jauh dengan yang sebelumnya, di mana pada yang sebelumnya itu terkadang sinyalnya lock, kemudian hilang, kemudian lock lagi. Pada saat lock pun itu ya untuk videonya sendiri pun seperti VCD rusak ya. Namun ini bersih ya, tidak ada freeze sama sekali. Jadi jika kita lihat jelas ada perbedaannya sebelum dan setelah kita pasang alat atau pelindung dari interferensi yang kita buat ini. Nah, kemudian selanjutnya kita coba bandingkan dengan menggunakan SatFinder. Jika kita bandingkan dengan menggunakan SatFinder, di sini saya menggunakan SatFinder-nya adalah GT Media V8 Finder Pro dengan menggunakan frekuensi yang sama, namun di sini terlihat berbeda dikarenakan untuk LNB frekuensinya di set di angka 3620. Jadi untuk frekuensi yang dapat itu adalah di 2628. Sedikit berbeda pastinya jika dibandingkan dengan yang terdapat pada Linksat dikarenakan ini merupakan hasil blend scan. Jadi bukan saya input secara manual. Nah, bisa dilihat di sini untuk kualitinya, sinyal kualitinya itu cukup stabil sih ya, bergerak di antara 70% sampai dengan 80%-an. Jadi lebih banyak itu berkisaran di range 77 sampai dengan 80%. Cukup stabil. Jika kita lihat untuk videonya pun tidak ada masalah sama sekali. Jika sebelumnya seperti VCD rusak, terkadang tidak lock kemudian hilang, kemudian lock lagi. Namun sekarang stabil ya, walaupun untuk sinyal kualitinya itu fluktuatif bergerak di 70-an% sampai dengan 80-an%. Jadi ini merupakan perbandingan yang dapat kita lihat dibandingkan dengan menggunakan receiver GT Media V9 Super yang sebelumnya kita pakai. Jadi kesimpulannya LNB S-band sangat rentan sekali terhadap interferensi terhadap sinyal yang ada di sekitarnya seperti BTS ataupun antena grid atau yang sejenis yang digunakan untuk menangkap frekuensi radio internet. Dengan menggunakan pelindung interferensi yang kita buat ini berbahankan seng ataupun yang sejenis kemudian dilapisi dengan aluminium foil, di mana itu bisa membuat tangkapan dari LNB S-band menjadi lebih stabil. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.